ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial, dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Sesuai penjelasan Bapak Dr. Eng Insinyur Agus Mariono, beliau menyampaikan monodisiplin berbahaya bagi umat manusia. Seperti animasi ini adalah hasil dari kajian monodisiplin yang sudah dilakukan selama 76 tahun di Indonesia. Seperti ini hujan dibuang, dan ini juga ada buktinya Permen PU nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Jadi selama ini membuang hujan itu yang menyebabkan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Karena hujan rata-rata setiap tahunnya tetap sesuai informasi dari Bapak Ahmad Fajar Lubis, beliau peneliti dari LIPI. Sedang pemahaman interdisiplin yaitu antara akademi dikorelasikan dengan Al-Quran, membuang hujan itu perbuatan batil. Ini hadisnya. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, hadis ini persis sesuai dengan kejadiannya. Kalau turun hujan, jatuh di tanah keras, letaknya miring, tidak bisa menyerap air. Nah, ini batil kalau hilang karena masuk drainase ke sungai, sungai ke laut. Jadi selama hujan turun, air hujan itu akan hilang lagi. Nah, ini batil. Jadi selama 76 tahun kita salah, batil atau salah. Mengelola hujannya salah. Pemahaman interdisiplin atau kelola hujan yang benar adalah diresapkan, disimpan. Ini hadisnya.
atau seperti animasi ini. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini benar, ini yang benar sesuai pemahaman interdisipliner. Jadi kita harus melakukan seperti ini. Kalau kita kemarin berbuat mengelola hujan dibuang, itu adalah batil dan berdampak banjir. Ada permennya itu secara terbukti, nyata setelah diakui juga oleh peraturan. Nah, ini juga yang meresapkan ini juga ada peraturannya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau, konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Jadi udah sinkron, udah sama satu filosofi antara Al-Quran dengan peraturan. Al-Quran tadi di surat Ar-Ra'd ayat 17, saya jelaskan melalui hadisnya karena sama dengan kejadiannya kalau turun hujan di bumi. Jadi ini sudah sinkron, sudah benar. Jadi kita harus melakukan kebenaran. Jangan melakukan kesalahan, akhirnya berdampak banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Kasihan masyarakat Indonesia. Hujan satu-satunya sumber utama air tawar di bumi ini, dan hujan hanya turun 6 bulan dalam 1 tahunnya. Sedangkan seluruh makhluk butuh air tawar terus-menerus setiap tahunnya. Maka air tawar yang melalui turunnya hujan tersebut harus disimpan untuk kebutuhan 6 bulan berikutnya. Sampai tiba di musim hujan selanjutnya. Karena air adalah sumber kehidupan. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, ini Al-Quran surat Al-Anbiya 30. Dan dialah yang menurunkan hujan. Luqman ayat 34. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, kita evaluasi selama ini hujan dibuang, berarti mengingkari nikmat. Dan kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Nah, ini ada nih di Indonesia. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Ini dilakukan di Indonesia, hujan dibuang. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Nah, air hujan itu bersih, suci, dan air tawar. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin atau pahit. Lalu mengapa kamu tidak mau bersyukur? Nah, ini dipertanyakan lagi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 68-70. Hujan bisa saja kalau Allah menghendaki jadi pahit. Tapi Allah maha rahmat, maha bijaksana. Hujan itu tawar. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ya,
memang selama ini Allah yang menyimpannya. Manusia membuang terus, tapi Allah menyimpannya dalam tanah. Ada 3 lapisan tanah. Al-Quran surat Al-Hijr 22. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Nah, hujan itu air tawar. Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 27. Nah, bagaimana cara menyimpan hujan yang benar tadi? Yaitu dengan cara pertama yang kita lakukan harus memanen air hujan sebelum turun di bumi, yaitu melalui atap, gedung, dan rumah masyarakat umum, gedung swasta, gedung pemerintah. Seluruh Indonesia kita tangkap air hujan. Nah, seperti ini ada data dari Pak Yusman Saukat. Jadi rata-rata curah hujan Indonesia itu 2,7 mm per tahun. 2.700 mm per tahun atau 2,7 meter per tahun. Nah, ini setelah saya hitung mendapatkan 38 miliar meter kubik per tahun kalau ditangkap di seluruh gedung dan rumah masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan meresapkan hujan, yaitu Gerakan Nasional Pemulihan Das oleh KLHK, RTH di setiap kabupaten dan kota. Das yang kritis itu sebanyak 2.145. Nah, ini perlu dipulihkan dengan Gerakan Nasional Pemulihan Das. Ini sudah dimulai tahun 2019, cuma belum signifikan. Jadi kalau bisa ini semuanya dipulihkan. Jadi disimpan, hujan disimpan. Dengan kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permenhub nomor 61 tahun 2014, koefisien aliran tahunan 0,3, lebih kecil dari 0,3. Nah, ini kita hitung air hujan yang terbuang menjadi banjir ini masih dalam konsep drainase konvensional, jadi ada 2.172,8 miliar meter kubik per tahun. Ini dengan monodisiplin tadi hujan dibuang. Nah, kita hitung dengan koefisien runoff 0,817 mendapatkan nilai ini. Yang ini yang terbuang kalau turun hujan selama setahun. Nah, kemudian kita memulihkan das dengan kriteria di bawah 0,3 koefisien aliran tahunan. Kita hitung setelah terpulihkan ini koefisiennya menjadi segini, hanya 744 miliar terbuang, berarti menurun. Ini kalau ada pemulihan das tadi. Kemudian oleh PUPR ini sudah dilaksanakan di 2014, waduk, dam penahan, pengendali rora, kolam tandon, sumur resapan, sumber injeksi, dan biopori. Yang belum dilaksanakan oleh PUPR adalah eco drainase dan menyimpan hujan tadi. Ini dilanjutkan dalam rangka menyimpan runoff. Tadi menyimpan hujan, sekarang menyimpan runoff. Jadi runoff-nya dikelola, pengendalian runoff. Nah, seperti ini program PUPR-nya, tapi ini belum jalan, eco drainase. Kalau yang di sini udah jalan. Jadi air hujan yang terbuang menjadi banjir yang monodisiplin seperti ini tadi. Kemudian hasil dari solusi menyimpan hujan memanen 38 miliar meter kubik per tahun, pemulihan das ini antara KLHK dan PUPR menjadi 1.384 miliar meter kubik per tahun, total tersimpan 1.428 miliar meter kubik per tahun. Jadi
sisa terbuang 744 miliar meter kubik per tahun, hanya 25%. Jadi setelah diadakan menyimpan hujan menurun, hanya terbuang 25% terbuang. Jadi banjir menghilang. Jadi yang harus dilakukan, yang kegiatan baru yaitu memanen air hujan, GNP DAS secara keseluruhan, ekodrainase di seluruh kabupaten dan kota. Demikian informasi saya, hujan disimpan, banjir menghilang.